Erick Thohir temui Madam Pang demi bersaing di Asia. Pemain yang layak dijajal STY usai moncer di Liga 1. Irak jajal pemain, kemenangan skuad Garuda terbuka lebar. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Berstatus sebagai rival, Erick Thohir temui Madam Pang demi bersaing di Asia. Kabar menarik datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengaku siap berkolaborasi untuk memajukan sepak bola Asia Tenggara usai bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT Nualpam Lamsam atau yang kerap disapa Madam Pang. Sebagaimana diketahui, Thailand merupakan salah satu rival timnas Indonesia di kancah ASEAN. Pertemuan keduanya seringkali menyajikan drama yang memberikan daya tarik tersendiri bagi para supporter. Kendati demikian, dalam beberapa bulan terakhir prestasi skuad Garuda berhasil melampaui tim Gajah Perang termasuk di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu, di mana Garuda Muda berhasil lolos semifinal, sementara Thailand mentok di fase grup. Menariknya, di balik persaingan tersebut, Erick Thohir menegaskan bakal menggandeng Thailand untuk meningkatkan reputasi sepak bola Asia Tenggara. Erick Thohir mengunggah momen pertemuan dengan Madam Pang di akun Instagram miliknya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu miliki harapan tim-tim dari kawasan Asia Tenggara bisa bersaing di level Asia. Bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT Nualpam Lamsam atau biasa dikenal Madam Pang. Kami berdiskusi tentang sepak bola Asia Tenggara yang kini semakin berkembang. Kami juga terbuka untuk berkolaborasi demi memajukan sepak bola Asia Tenggara dan bisa bersaing di level Asia, ungkap Erick Thohir. Tak bisa dipungkiri, timnas Indonesia belakangan terus meraih hasil bagus bersama tim asuhan Sintayong. Selain mampu 2 kali mengalahkan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mampu melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tim Garuda bahkan kini tinggal selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Syaratnya, minimal Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan meraih 1 kemenangan saat bersua Irak atau Filipina Juni mendatang. Sedangkan Thailand harus melakoni laga hidup mati kontra Cina. Pemain yang layak dijajal STY usai moncer di Liga 1. Pertama, Ricky Fajrin. Bek Bali United Ricky Fajrin memiliki pengalaman membela timnas Indonesia dari level kelompok usia hingga senior sebelum Sintayong datang pada 2019 lalu. Ricky Fajrin awalnya berperan sebagai bek kiri, tetapi juga dapat bermain sebagai bek tengah. Kontribusi serta konsistensinya membantu Bali United mencapai Championship Series musim ini. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Ricky Fajrin pantas mendapatkan kesempatan kembali membela timnas Indonesia dan menggeser Edo Febriansyah sebagai pemain pelapis ketiga. Kedua, Stefano Lillipali. Winger Borneo FC Stefano Lillipali merupakan pemain lokal dengan performa terbaik di BRI Liga 1 musim ini. Mencetak 11 gol dan 17 assist dalam 31 pertandingan. Meski beberapa kali dipanggil ke tim nasional, Lillipali yang berusia 34 tahun belum mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Sintayong. Saat ini Lillipali sendiri masih bermain untuk Borneo FC di Championship Series. Pemain berdarah Belanda tersebut layak mendapatkan kesempatan kembali membela timnas Indonesia. Meski fisik menjadi alasan utama Lillipali gagal mendapatkan tempat di skuad asuhan Sintayong. Ketiga, Malik Rizaldi. Malik Rizaldi telah menunjukkan produktivitasnya bersama Madura United musim ini dengan 11 gol dan 4 assist dalam 33 pertandingan. Performa Rizaldi sebagai winger yang tajam membuatnya layak dipertimbangkan untuk timnas Indonesia. Saat ini pemain berusia 27 tahun tersebut berjuang di Championship Series bersama Madura United dan masih memiliki kesempatan untuk membuktikan kemampuannya pada Sintayong. Beberapa klub tanah air pun juga tertarik untuk mengontraknya musim depan. Irak jajal pemain, kemenangan skuad Garuda terbuka lebar.
Dua laga melawan Irak dan Filipina dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua akan menjadi penentu skuad Garuda. Dari dua laga tersebut, timnas Indonesia ditargetkan bisa mendapatkan tambahan 3 poin demi mengamankan langkah menuju putaran ketiga babak kualifikasi. Meraup 3 poin dari 2 kali laga tentulah sebuah target yang masuk akal. Bahkan target tersebut bisa tercapai lebih cepat jika timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak di laga perdana. Meski Irak memiliki level yang lebih tinggi, namun kans skuad asuhan Sintayong untuk mencuri poin penuh terbuka cukup lebar. Selain karena faktor tuan rumah yang tentunya menguntungkan Indonesia, belakangan ini pelatih Jesus Casas juga mempersiapkan tim dengan nama-nama baru. Setidaknya ada 5 nama baru dipanggil oleh pelatih daerah Spanyol tersebut untuk memperkuat tim Singa Mesopotamia. Jika melihat komposisi pemain yang dipanggil oleh Jesus Casas, maka besar kemungkinan sang pelatih akan cenderung menjadikan laga melawan Indonesia dan Vietnam di penghujung putaran kedua babak kualifikasi sebagai ajang untuk menambah pengalaman bagi para pemain muda maupun yang baru dipanggilnya dalam skuad. Dan hal inilah yang bisa dijadikan celah oleh para punggawa Garuda ketika Irak memainkan pemain baru serta tak bisa menargetkan kemenangan. Timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan dengan permainan terbaik dari skuad terbaik yang dimiliki. Terlebih Sintayong sendiri berpeluang memainkan pemain keturunan anyar seperti Martin Paes, John Raven, dan Calvin Verdong.